Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekalian, ini merupakan perkuliahan kita pertama di semester ini. Sebelumnya kita sebenarnya harus kuliah Selasa kemarin ya. Tapi karena tanggalnya merah ya 17 Agustus, maka kita baru bisa kuliah sekarang. Oleh karena itu, oleh karena itu kita harus mengganti pertemuan kita yang tertunda kemarin ini. Aturannya kita kan pertemuan kedua sekarang. Jadi di kelas ini saya minta kepada Anda semua, Anda tunjuk satu orang yang jadi ketua ya. Nah, satu orang yang bertugas menjadi ketua. Sini kalau saya lihat, kita ada 30 orang. Perempuan aja semuanya, enggak kan? Noval Yusfiansah, itu ada ini ya. Ade Fauzan. Ada juga yang laki-laki ya. Jadi saya minta Anda menetapkan siapa yang jadi ketua di di kelas Anda ya. Jadi ketua itu nanti akan berkoordinasi dengan saya kalau misalnya kita kuliah kan 13.20. Kita masuk jam 13.20 ya. Namun kita berikan rentang paling lambat kita mulai kuliahnya 13.35. 15 menit ya, paling lambat. Dan insya Allah kita perkuliahannya melalui Zoom kalau memang perkuliahannya sinkronus langsung ya. Jadi Zoom itu mungkin akan saya buka sebelum perkuliahan dimulai, bisa jadi jam 13.15 gitu ya. Jadi sebelum jam kuliah, saya akan membuka Zoom tersebut. Nah, jadi silakan Anda cek saja di learning langsung ya. Kemudian, jikalau saya tidak ada kabar, entah saya di mana, sedang apa, lagi sama siapa, nah, saya tidak ada kabar, maka ketua akan menghubungi saya atau yang mewakilinya siapa gitu. Nah, ini Noval, ada Noval? Ada Noval? Farah? Ada Pak. Ada Pak. Nah, ya. Jadi tolong tunjuk siapa ketuanya, apakah Noval nanti atau siapa ya. Kalau ketuanya tidak bisa, ya wakilnya nanti ya. Nah, jadi silakan hubungi saya. Apakah kita kuliah hari ini, Pak? Kita kuliah hari ini atau bagaimana, Pak? Gitu. Jadi ketuanya menghubungi saya. Kemudian untuk kontrak perkuliahan Anda sudah melihat di e-learning ya. Bahwasanya ketidakhadiran itu paling banyak hanya 3 kali. Nah, apabila lebih dari 3 kali ya tanpa alasan yang jelas, Anda tetap boleh ikut dia tapi tidak boleh ujian. Namun kehadiran bukan poin utama untuk penilaian. Jadi jangan berpikir, saya hadir terus Pak, nggak pernah saya absen. Hadir terus saya, kenapa nilai saya begini? Nah, sesuai yang Anda dapatkan, Anda lihat di RPS itu ada penilaian. Ada penilaian di RPS ini, bahwasanya kehadiran, sikap, dan lain-lain itu bobotnya 10%. Ya. Jadi ada penilaian lain, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Akan tetapi untuk sikap ini saya tidak terlalu kaku ya. Kan berarti sikap itu saya nilai rendah daripada yang lainnya. Sikap itu sangat berdampak besar juga kepada nilai yang lainnya.
pun nilainya UTS-nya bagus segala macam, tapi sikapnya jelek, bisa jadi nilainya tidak bagus juga. Oke. Nah, untuk perkuliahan kita ada 3 metode. Yang pertama, metodenya sinkronus. Yang kedua, asinkronus. Yang ketiga, campuran. Dan kita kuliah tidak tatap muka ya. Ini BP berapa semuanya ini? 19, Pak. 19. 19. Jadi, perkuliahannya tidak tatap muka. Kalau sinkronus, kita kuliahnya langsung. Itu langsung tuh definisinya ya seperti ini. Saya menyapa Anda dan Anda tersapa di sini. Jadi langsung kita perkuliahannya. Interaksinya langsung. Salah satu cara interaksi langsung itu ya dengan menggunakan Zoom meeting salah satunya. Itu metode pertama. Metode kedua, kita kuliahnya dengan asinkronus, yaitu hanya berbasis tugas, forum diskusi, kuis, dan lain-lainnya. Jadi tidak ada interaksinya langsung gitu ya. Nah, kalau sinkronus langsung, saya panggil Anda jawab. Anda bertanya sama saya menjawab. Gitu. Saya menjelaskan, Anda presentasi langsung, nanti kami melihatnya. Ada yang komentari langsung. Tapi kalau asinkron, Anda harus mengerjakan tugas, forum diskusi, dan lain-lainnya. Nah, untuk jadwal perkuliahan kita, ya Anda juga sudah tahu ya, sesuai jadwal memang 13.20 hari Selasa, tapi kita bisa mengubah jadwal tersebut ya. Kita ganti hari lain misalnya ya. Tuh. Dan metode ketiga yaitu campuran. Dan ini metode yang paling sering gitu ya. Ada Zoom meetingnya juga dan ada tugas-tugas forum diskusinya juga. Namun kalau saya ada kegiatan lain, tugas lain, karena dosen ini bukan tugasnya hanya mengajar seperti guru ya, guru hanya mengajar saja. Nah, dosen ini ada juga tugasnya mengabdi kepada masyarakat, kemudian meneliti. Ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, sehingga perkuliahan kita hanya berbasis asinkronus, yaitu ada forum diskusi, tugas, kuis, dan lain sebagainya macamnya. Ya, itu memang diperbolehkan. Nah, untuk masalah materi, mungkin ada yang mau ditanyakan enggak? Kita enggak usah terlalu formal ya. Anda bisa langsung bertanya sama saya ketika saya menjelaskan, maaf Pak, boleh saya bertanya tentang ini? Nah, Anda silakan langsung bertanya, tidak perlu nunggu instruksi dari saya. Nah, pada materi kuliah ini kita membahas ya, ada 4 pokok ya. Di sini pertama pendahuluan, kita mempelajari tentang apa itu sebenarnya definisi ya, metode numerik. Ntar saya bentar ya. Share screen saya kelihatan nih? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan.
Nah, ini kita membahas apa ya? Metode numerik apa, kemudian galat dalam komputasi apa. Ya, dalam komputasi itu artinya dalam proses-proses matematis yang berkaitan dengan metode numerik ya. Galat dalam metode numerik gitu ya. Kan galat dalam statistik penelitian ya. Kemudian bergalat, kemudian algoritma juga ya. Ini semuanya sudah belajar algoritma pemrograman. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah belajar kalkulus, kemudian bentar. Aljabar linear ya. Kemudian kita pelajari juga ya, di dalam metode numerik ini kita hanya terbatas ya, mempelajari dalam penentuan akar ya, akar dari fungsi-fungsi. Ya, kemudian kita menentukan nilai dari fungsi dengan metode interpolasi gitu ya. Kemudian kita menyelesaikan persamaan linear ya. Walaupun sebenarnya menentukan akar ini sudah belajar juga sejak SMP, kuliah juga belajar. Menyelesaikan persamaan linear ini juga sudah dipelajari di aljabar linear. Ya, tapi kita sekarang belajar di metode numerik. Kenapa metode numerik itu dibutuhkan? Karena tidak semua persoalan matematis itu, sebentar ya, ini mahasiswa baru, ini susah nih dia. Ya. Jadi tidak semua persoalan matematis itu bisa kita kerjakan dengan rumus-rumus yang ada misalnya itu ya. Dengan metode-metode yang biasa kita kerjakan. Misalnya kita menentukan akar, kita bisa dengan memfaktorkan. Itu salah satunya atau pakai rumus ABC gitu ya. Tapi ada persoalan-persoalan yang lebih kompleks lagi yang susah kita mencarinya, jenuh kita mencarinya, menyelesaikannya, cari akarnya dengan metode-metode tersebut. Bahkan mungkin tidak bisa. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah metode yang lain daripada metode-metode umum yang sudah ada kita pelajari ya, rumus-rumus umum, yaitu dinamakan metode numerik. Ya. Dan tetapi bisa saja kelemahannya saja akar atau nilai fungsi yang kita peroleh itu bukan adalah nilai eksak atau nilai yang sebenarnya. Karena bisa jadi sama, bisa jadi berbeda gitu. Karena di metode numerik ini lebih ke perkiraan gitu ya. Bisa jadi perkiraan itu pas, gitu. Pas perkiraan itu. Jadi sehingga tidak muncul galat, kesalahan dalam perhitungan gitu ya. Hanya nanti kita belajar juga galat. Nah, itu bentar ya.
Maaf ya, ada kendala. Kalau mahasiswa baru itu memang banyak perangainya gitu ya. Ada yang chat-chat seperti sedang mabar game. Woi, bacot. Spam woi. Aneh-aneh aja chatnya di apa tuh? Di grup tuh. Dikira grupnya grup main-main ya. Sedang PPKMB seperti itu mereka. Jadi mahasiswa baru ini harus banyak apanya nasihatnya. Oke, tadi sampai mana nih? Sampai menjelaskan RPS. Nah, buku yang kita gunakan sudah saya cari ya. Anda nak perlu beli-beli lagi. Mau beli juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi sudah ada PDF-nya. Kemudian buku yang lainnya juga banyak. Anda bisa mencarinya ya. Apakah ada PDF-nya tuh Anda beli. Kemudian ini materi kita. Dan nanti sampai jam 2 aja nanti Anda kerjakan aja tugas ya. Karena saya ada tugas lain lagi. Ini materinya hanya materi-materi dasar saja ya. Teori-teori aja. Belum ke matematis kali ya untuk yang minggu ke-1 ini. Di mana kita pertama tadi saya sudah menjelaskan kita nanti akan mempelajari ini apa itu metode-metode alat dalam komputasi dan algoritma. Nah, nanti kita juga akan belajar ya, mengulang karena Anda sudah belajar di algoritma pemrograman membuat algoritma dari sebuah permasalahan gitu ya. Karena di awal-awal kuliah algoritma kan itu pelajarannya. Jadi di sini kita ulang sedikit lagi nanti. Nah, namun tidak kita ajarkan, kita ngulang-ulang aja. Nanti akan ada persoalan ya. Misalnya persoalan hitung jumlah bilangan ini misalnya. Buatlah algoritmanya gitu. Nah, untuk minggu kedua ya pelajaran kita tentang sumber gala, titik kambang ya. Bilangan biner, hitungan langsung tak langsung. Nah, begitu seterusnya hingga pada minggu ke-9 kita mid semester. Ini dari minggu 1 sampai minggu 8 itu kita masih apa ya? Lihat dulu. Di materi tentang ini. Pendahuluan dan menentukan akar. Sampai situ kita UTS. Kemudian UASnya dari 1 sampai 4. Ya. Walaupun UASnya materi umumnya interpolasi dan sistem persamaan linear ini, tapi tentu mungkin ada sedikit banyak irisan materinya ya. Kita manfaatkan juga materi dari 1 dan 2 ini. Itu dia. Oke. Jadi menentukan akar, barulah kita semester. Kemudian dilanjutkan dengan interpolasi. Interpolasi itu ya perkiraan ya. Kita menginterpolasi, menduga nilai dari fungsi-fungsi. Itu tujuannya di sini ya. Mampu memperoleh nilai fungsi di antara beberapa pasangan titik simpul. Sampai hingga minggu ke-16. Itu metode penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, di sini yang ini ya, ini kita materinya udah masuk, materi prasyaratnya aljabar linear ini, ya. Jadi jangan sampai lupa pula, jangan sampai pula di metode numerik ini belajar
eliminasi Gauss. Belajar pula, kan sudah belajar di aljabar linier gitu, di ALE. Kemudian dari segi penilaian, ada tugas 20%, UTS 35%, UAS 35%, dan sikap dan lainnya 10%. Dan sekian, terima kasih. Nah, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau tanyakan, terserah mau bertanya apa. Mau tanya tentang kuliah, mau cerita masalah hidup, atau gimana, terserah. Itu langsung kita ke materinya. Materinya sedikit nanti, lalu langsung tugas. Ada pertanyaan? Izin Bapak. Ya, boleh. Izin Pak, yang mengenai tugas kan ada syarat dari Bapak untuk scan tugasnya itu menggunakan cam scanner yang ada Bapak beri waktu, yang Ya. cam scanner yang Nah, premium itu Pak. Nah, kalau di iOS itu nggak mendukung fitur itu Pak. memang enggak. Karena itu basis aplikasinya Android. Ya, pokoknya apapun aplikasi Anda untuk scan itu ya, saya merekomendasikannya salah satunya cam scanner yang saya berikan itu ya. Karena itu cam scanner yang sudah dimodifikasi gitu ya, nak. Iklannya nggak ada, kemudian fiturnya lebih banyak gitu ya. Tapi kalau mau menggunakan aplikasi lain ya terserah aja, nak apa. Yang penting ada aplikasi untuk men-scan-nya. Apakah aplikasi atau memang scanner seperti printer, terserah Anda gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, tapi scan-nya nanti jangan sampai apa ya. Ada yang scan tapi modenya nggak pilih mode ajaib. Kalau di scanner mode ajaib namanya, mode ajaib itu warna ajaib itu hitam putih ya. Nah, dia sudah scan tapi sama juga hasilnya dengan bentuk foto biasa. Foto berwarna itu ya, itu kan scan nama itu. Jadi kebanyakan nanti tugas kita ya di scan nanti ya. Lalu dikirim. Kalau nggak di scan biasanya nyontek saja atau copy paste dari internet. Baik, ada pertanyaan yang lain lagi? Izin Pak. Ya. Yang terkait diskusi sama tugas Pak, kalau yang diskusi itu nanti Bapak yang buka forumnya. Ya, saya buka forumnya. Nggak usah Anda buka forumnya. Saya memberikan pertanyaan atau pernyataan di sana. Anda tinggal, tugasnya ada 2 di situ. Kan ada 2 situ tugasnya nih. Di forum diskusi saya jelaskan di situ kan, di learning itu ada 2 tugas Anda. Pertama, Anda menjawab pertanyaan atau pernyataan saya, komentari. Yang kedua, Anda komentari pernyataan teman. Bukan semua teman ya. Minimal 1 teman. Rasa-rasa Anda ada pernyataan atau jawaban dari teman tuh yang bisa bertolak belakang dengan Anda atau sama dengan Anda pendapatnya, bisa Anda komentari. Ya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Yang satu lagi itu yang tugas, tapi yang di e-learning udah lewat batas waktunya. Oh iya. Itu hanya apa aja tuh, template-nya saja belum saya modifikasi. Nanti saya modifikasi. Baik Pak, terima kasih. Nah, kadang ada juga forum diskusi ini saya batasi waktunya sesuai jam kuliah. Nah, itu biasanya kalau saya batasi waktunya itu bisa saya kuliah tuh kalau saya ada kegiatan. Saya harus memantau memang mahasiswa ini ada diskusi gitu. Dan bisa jadi forum diskusi itu adalah salah satu syarat untuk mengirimkan tugas. Karena kan ada restricted kan yang ada di e-learning itu ya, pembatasan ya. Misalnya kadang ada saya batasi tidak bisa mengirimkan tugas kalau forum diskusinya tidak diisi. Nah, saya batasi itu. Jadi jangan sampai kaget pula. Saya udah 10 kali ngirim tugas nggak bisa juga Pak. Anda tidak melihat syarat untuk mengirimkan tugas. Bisa jadi juga syarat untuk forum diskusi Anda harus membatasi, Anda harus mendownload modulnya. Nah, lihat batasan-batasannya. Ini kan ada restrict itu tulisannya. Coba saya tampilkan dulu. Nah, dia ini.
Nah, ini. Nah, ini coba Anda lihat nih. Ini restricted kan? Nah, itu artinya tidak tersedia kecuali modul komplit. Arti modul komplit itu kalau modul tentu Anda mendownloadnya gitu ya. Nah, ini batas ini akan saya ubah nih. Tugas tidak bisa dikirim kalau forum diskusi belum dikerjakan. Tuh, nanti saya ubah. Jadi kita ada kuis juga gitu ya. Kuis. Nah, ini hanya format template saja. Jadi ini belum saya perbaiki gitu ya. Oke. Nah, sekarang tugasnya coba lihat ini ya. Ini bukunya. Kalau Anda ada bukunya, biasanya ini di fotokopi ya. Tulisannya masih tulisan mesin ketik. Kalau ini udah tulisan komputer. Ini buku utamanya, tapi bisa digunakan buku yang lainnya. Nah, ini dia. Namun ada beberapa hal juga yang salah di buku ini. Jadi kalau Anda rasanya ragu ya, rasanya ini ada keliru nih buku ini, ya silakan Anda tanyakan ke saya. Ya, karena buku tidak selalu benar, kadang ada yang salah. Ya. Oke. Nah, di sini ini sebenarnya sudah ada ya. Sudah ada pengertian metode numerik gitu ya. Nanti Anda bisa membuat kesimpulan di sini. Ya, semuanya sudah ada di buku, minimal buku ini. Nah, Anda tambahkan dengan sumber yang lain tidak apa-apa. Nah, nanti kita akan mengerjakan soal-soal yang ada di sini ya. Dengan membaca buku ini aja kita udah lumayan lah. Bisa kita memahami metode numerik ya. Jadi bisa kita tambah dengan buku sumber bahasa Inggris ya, yang lebih detail lagi. Nah, sekarang saya tugaskan kepada Ananda untuk membuat nah, ini. Kalau yang ini Anda mau tulisan tangan atau mau ketik? Ini saya berikan aja kelonggaran. Anda boleh tulisan tangan, ketik, ya. Tapi kalau ada kenyataannya yang hanya copy paste saja dari buku atau copy paste aja dari Google atau copy paste dari temannya, maka itu akan bermasalah bagi saya. Apalagi copy paste dari teman itu. Nah, yang menyontek dengan yang memberikan, saya anggap tidak memberikan tugas, nol. Ya. Jadi tolong ringkasannya ini Anda bahasakan sendiri menurut bahasa Anda. Jangan Anda copy paste saja dari internet terus kumpulkan lagi, enggak. Ya. Karena bahasanya itu bisa jadi berbeda-beda. Kalau bahasa pemahaman Anda tentu bahasanya lebih simpel lagi ya. Lebih aplikatif lagi bahasanya. Nah, tidak terlalu teoritis bahasanya itu. Jadi silakan Anda cari, Anda buat ringkasan materi ya. Tentang pertama pengertian metode numerik. Kemudian tentang galat dalam komputasi. Dan kemudian tentang algoritma. Nah, nanti saya masukkan ke e-learning. Ini sudah lewat dari jam 2 ini. Tapi terlebih dulu jawab dulu apanya, forum diskusinya ya. Nah, tugasnya ini nanti Anda kirim dalam bentuk Word ya. Ringkasan ini Anda kirim dalam bentuk Word. Nah, kirim dalam bentuk Word nanti. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Kita ada berapa orang ya? 30 orang, nak. 30 orang.
Nah, kita ada 30 orang. Oke. Silakan buat kelompok yang satu kelompok tuh 6 orang. Jadi kita 5 kelompok ya. Satu kelompok 6 orang. Yang membuatnya adalah Anda sendiri. Satu kelompok 6 orang. Kriteria dari kelompok itu adalah tolong jangan dikumpulkan rata-rata orang yang jaringannya bermasalah. Nanti ketika presentasi kelompok, satu pun ada yang bisa tampil. Nah, kelompok yang lain pula. Jadi tolong dilihat anggota-anggota kelompoknya tuh yang jaringannya rata-rata bagus lah gitu ya. Jangan sampai hampir semua anggota kelompoknya jaringannya dia tinggalnya di hutan pedalaman misalnya, jaringannya nggak ada, susah gitu. Susah juga kita mau presentasinya. Nah, dan juga saya harapkan, bukan saya harapkan ya, saya wajibkan ketika kerja kelompok, semua bahan yang ada di kelompok itu anggota kelompoknya ada. Dan itu yang terbaru. Nggak ada alasan bahannya sama si Anu Pak aja. Nah, kemana si Anu tuh? Si Anu nggak tahu kabarnya Pak. Coba telepon, sudah saya telepon nggak tahu kabarnya Pak. Lah, akhirnya nggak jadi diskusi karena si Anu juga yang salah. Jadi tolong jangan seperti itu. Karena tidak mahasiswa baru, mahasiswa yang sudah lama ini seperti itu juga ya. Jadi lama presentasinya, habis waktunya setengah jam pula menunggu. Nah, tunggu pula si Anu tuh masuk dalam Zoom dulu. Lalu diberikan pula ke peserta, ke anggota lain. Nah, jadi silakan Anda bentuk kelompoknya dan berikan list kelompoknya ke saya. Ya, misal kalau kelompok satu tuh si Lala sama Sutria Olvani misalnya. Nah, itu kan belum berurutan apanya tuh namanya sesuai abjad. Nah, Anda urutkan namanya. Susah nanti memasukkan ke e-learning, membagi grupnya di e-learning. Jadi kalau Lala Sutria Olvani itu Lala dulu Olvia lalu Sutria gitu ya. Jadi tolong diurutkan. Nah, membaginya itu terserah Anda, pandai-pandai Anda lah membaginya gitu ya. Apakah itu teman dekat-dekat rumah Anda, apakah itu geng Anda, yang penting jangan dalam satu kelompok itu kumpulan dari mahasiswa yang jaringannya bermasalah atau tidak datang temannya atau sendiri saja yang bekerja gitu. Oke, itu saja. Nah, materi untuk kelompok itu yang akan didiskusikan apa? Ini materi untuk minggu kedua. Ini materinya. Ya, itu materinya. Buat dalam Word juga dibuat. Oke. Kalau ada berupa equation, jangan Anda screenshot equationnya, Anda buat. Ya, Anda buat equationnya. Kan udah belajar apa kan? Aplikasi komputer, Word udah belajar. Jangan Anda screenshot. Nah, karena Anda satu kelompok ada 6 orang, kan tugasnya bisa berbagi gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Nah, saya harap dalam metode numerik ini Anda bisa menikmati kuliahnya ya, bisa memahami kuliahnya. Karena kuliahnya ini asik ini sebenarnya. Ini adalah hal-hal yang apa ya, metode numerik ini wajib atau pilihan nih? Wajib, Pak. Wajib kan ya. Nah, mata kuliahnya asik gitu ya. Materinya tentang hitung-hitungan. Jadi kita hitung-hitungannya nanti dengan memakai kalkulator 1, dengan memakai Excel 2, dengan memakai
program bahasa pemrograman. Salah satu bahasa pemrogramannya misalnya Pascal, boleh. Kalau Anda mau di atas itu juga boleh. Anda bisa, boleh. Ya. Mau yang lain juga boleh. Nah, tapi kita awali dengan apa dulu? Dengan manual. Ini manual itu Anda memakai rumus, ya Anda hitung manual. Pakai kalkulator dengan bantuan kalkulator. Demi melihat dan melatih ketelitian gitu ya. Pengalamannya, misalnya kalau metode manual itu ya, udah 2 lembar double folio alias 4 halaman tidak ketemu jawabannya gitu. Ternyata salah di halaman pertama. Ini udah dua lembar double folio nih. Tidak pula ketemu jawabannya. Padahal kalau pakai aplikasi kan sebentar kan. Ya. Kita buat algoritmanya, kemudian kita buat programnya. So. Jadi makanya Anda harus memiliki kalkulator gitu ya. Atau Anda memiliki Excel. Pandai Anda menggunakan Excel. Tuh. Nah, kalkulator tuh jangan kalkulator orang jualan itu ya, seperti orang jualan ikan, kalkulatornya besar tuh ya. Ini kalkulator yang ilmiah, saintifik gitu ya. Yang ada fitur-fitur statistiknya, fitur numeriknya gitu. Ada bisa menyimpan ya. Bisa kita simpan hasil perhitungan sebelumnya gitu. Ya, tapi kalau nggak ada kalkulator nggak apa-apa juga. Nggak masalah. Excel ada, kalau bisa gunakan Excel. Nah, kalau nggak ada juga kalkulator yang kalkulator biasa, kalkulator yang besar, yang tebalnya, ya nggak juga nggak masalah. Suka-suka aja. Penting ada dan mau belajar menggunakannya. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi? Saya minta nanti ketuanya men-share nama mahasiswanya ya ke grup. Tolong diurutkan. Jadi bukan berarti Anda membuat kelompoknya dengan urutan absen, enggak. Anda buat kelompoknya, sudah terbentuk kelompoknya sesuai kriteria-kriteria saya sebutkan tadi. Nah, misalnya sudah ada kelompok 1. Kelompok 1 itu nama anggotanya masih belum terurut sesuai abjad. Nah, tolong Anda urutkan. Demi kemudahan saya membuat grup di e-learning. Itu saja. Ada pertanyaan? Di sini ada yang mengulang? Tidak ada. Ada yang mengulang di sini? Tidak ada ya? Oke. Gimana Lola? Ada pertanyaan Lola? Lola? Apakah Lola jaringannya Lola juga di sana Lola? Lola, si Lola. Sedang apa? Sedang di mana? Lagi sama siapa Lola? Nah, ini Lola ini sepertinya jaringannya Lola juga nih. Halo Lola. Tiara mana Tiara? Nah, Tiara ada. Oke, Ade Fauzan, Noval. Oke. Tania Arzuf. Tania Arzuf. Oke, semuanya aktifkan videonya. Saya mau screenshot untuk saya masukkan ke e-learning. Ini Lola ini gimana orang ini? Pakai joki enggak? Ini kuliah pakai joki. Ah, tuh kuliah pakai joki, Jo. Lola jaringan Lola loh. Sinyal Ola emang suka kayak gitu, Pak. Oh gitu. Nah, baru saya tahu. Kalau begitu tuh gimana lagi? Tuh ada yang mau jadi kelompok sama Lola tuh? Nah, jangan pula ada yang mau jadi kelompok sama Lola ya. Maksud saya tadi itu jangan terlalu banyak orang seperti Lola. Gitu. Di kelompoknya. Nah. Oke, itu saja. Sepertinya Anda sudah semangat untuk mengerjakannya lagi. Ya. Oke. Silakan bentuk ketuanya.
silakan lanjutkan diskusinya sampai waktu perkuliahan ini berakhir. Saya akan mantau juga nanti ya. Saya akan pantau juga. Zoom ini tetap jalan juga ya. Zoom ini tetap jalan juga. Tetap jalan juga atau gimana? Atau mau fokus aja langsung mengerjakan tugasnya? Hah? Fokus aja, Pak. Oke lah. Nanti panas HP-nya atau habis kuotanya boleh. Oke. Maaf ya, saya tidak bisa sampai akhir untuk meetingnya. Anda langsung kerjakan aja tugasnya. Pertemuan selanjutnya kita diskusikan. Ya. Tapi kita pikir juga lah kapan kita pertemuan pengganti 17 Agustus kemarin gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain lagi, silakan berwajah manis. Saya mau memfotonya. Oke, 1, 2, 3. Baru mencogok Lola. Maaf Pak, tadi izin ke WC Pak. Oke, sih. Oke. Ya, kalau izin ke WC dicet saja saya ya. Mungkin Lola atas sasak tuh nggak bisa mencet lah. Ya, jadi biar saya tahu nggak berpikiran negatif saya Lola tuh gimana lah gitu ya. Merasa ada sesuatu yang hilang dari saya rasanya kalau Lola nggak ada. Oke. Marilah kita akhiri perkuliahan kita pertama ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Silakan nikmati tugas-tugas yang telah saya berikan. Mudah-mudahan dah betah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.